Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama ngaji bareng bersama Habib Bahar Smith. Insya Allah berkah. Yang ketiga, apa itu min adabi dan bagian daripada adab dan akhlak orang berilmu. Yang ketiga adalah tawarru anil futya. Tawarru anil futya, berhati-hati dalam berfatwa. Warok dalam berfatwa. Jangankan dalam berfatwa, orang yang benar-benar ar-rasikhuna fil ilm, mereka tahu hadis ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Hei sekalian manusia, ketahuilah di dalam diri kalian, tubuh kalian, jasad kalian ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Alah, ingatlah, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Al-Zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu cerminan daripada apa-apa yang di dalam. Al-Zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan, menunjukkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Ini sirup marjan warna merah, ketika anak tumpahkan yang keluar sirup marjannya. Di dalam sini kopi anak tumpahkan yang keluar kopi. Di dalam sini teh anak tumpahkan yang keluar. Karena Allah yang dulu mafil batin, apa-apa yang di luar mencerminkan dan menampakkan apa-apa yang di dalam. Hati. Mereka tahu hati itu tumbuh dari makanan yang masuk. Hati itu dia tumbuh menjadi besar. Dia tumbuh, hati itu tumbuh dari makanan yang masuk. Maka sehingga baik buruknya jasad tergantung hati. Karena hati adalah rasul jawari. Kepalanya seluruh anggota tubuh itu adalah hati. Hati yang menggerakkan matamu mau lihat kanan, mau lihat kiri. Hati yang menggerakkan lidahmu mau berkata apa. Hati yang menggerakkan matamu untuk menangis, menggerakkan mulut tersenyum, semuanya hati. Makanya hati dikatakan rasul jawari. Dan dikatakan tidak taghayyara ar-ru'us taghayyara ar-ru'us. Kalau pemimpinnya rusak, ini pemimpin rusak. Kalau hati rusak, semua anggota badan jadi rusak. Berarti baik buruknya anggota badan tergantung daripada hati. Baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Kalau yang masuk makanan halal, makanan yang baik, makanan yang bagus, hatinya tumbuh menjadi hati yang baik. Sehingga ketika hati itu memompa darah ke mata, matanya akan memandang hal-hal yang baik, matanya akan memandang hal-hal yang bagus. Hati memompa darah ke telinga, telinganya mendengar hal yang baik, mendengar nasihat, ayat Al-Quran, mendengar sholawat, mendengar perkara-perkara apa, suara-suara yang indah, memuji Allah pada hati itu memompa darah ke lidah. Lidahnya akan membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca yasin. Hatinya memompa darah ke tangan, tangannya akan bersedekah, memberi makan, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan. Hatinya memompa darah ke kaki, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, ke tempat-tempat seperti masjid-masjid Allah. Sebaliknya, kalau yang masuk makanan haram, jangankan makanan haram, makanan syubhat, halal haramnya nggak jelas. Makanya kenapa di sini nggak jelas? Ulama itu jangankan berhati-hati dalam berfatwa, dalam hal makan saja mereka berhati-hati. Itu maksud tujuan. Itu tumbuh dari makanan yang masuk. Nah, para ulama dalam hal makan saja waroh, dalam hal makan berhati-hati. Contohnya seperti Al-Imam Asy-Syirazi, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal tanam di lahan-lahan milik negara, di lahan-lahan milik pemerintah. Imam Nawawi tidak pernah makan apel. Kenapa?
Karena apel di daerah beliau itu ditanam kebanyakan di lahan-lahan yang tidak memiliki pemilik. Sufyan As-Sauri pernah selama beberapa tahun beliau nggak mau minum air zam-zam. Kita Imam, air zam-zam kecintaan Rasul, kesukaan Rasul. Kenapa kamu nggak mau minum? Andai kamu punya gayung sendiri. Maksudnya apa? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya apa wahai Imam? Ya, gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik sultan. Aku tidak apa. Andaikan aku punya gayung sendiri, maka pasti aku akan mengambil air Zam-Zam dan meminum. Saya tidak punya gayung. Harta itu pun adalah batu yang berada, pakaian yang berada di situ. Sampai segitu ya warok para ulama dalam hal makan dan Imam Hanafi selama 7 tahun pernah nggak makan kambing. Makan kambing itu sunnah. Dari seluruh anggota tubuh kambing yang paling sunnah itu pahanya. Kenapa pahanya yang paling sunnah? Karena kata Rasulullah, paha itu yang paling cepat kalau dipanggang, paling cepat makan. Makan kambing untuknya sunnah. Dari semua anggota tubuh kambing itu yang paling sunnah makan. Kenapa? Alasannya, nisbatnya karena paha dan sadar, karena paha adalah yang paling cepat makan. Imam Hanafi selama 7 tahun nggak makan. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang. Kambing di Baitul Mal di Kufah hilang. Semenjak kambing itu hilang, maka selama itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Beliau takut kalau makan kambing beli di pasar, kambing yang beliau makan itu ternyata kambing milik Baitul Mal yang hilang. Beliau nanya sama tukang kambing, biasanya kambing hidupnya berapa lama? Ya paling lama 7 tahun Pak Imam. Maka selama 7 tahun beliau nggak makan kambing sampai beliau benar-benar yakin kalau kambing milik Baitul Mal di Kufah itu telah mati, baru beliau mau lagi makan kambing. Saking warok dan berhati-hatinya beliau di dalam masalah memasukkan sesuatu ke dalam, yang dimana ketika sesuatu dimasukkan menjadi sebab baik atau buruknya engkau punya hati. Itu dalam hal makanan ulama hati-hati, apalagi dalam urusan berfatwa. Di sini tawarruk anil fitnah. Jadi seorang ulama itu punya akhlak, punya adab. Apa adabnya yang ketiga? Itu harus berhati-hati dalam berfatwa. Harus dia timbang dulu. Tidak boleh sembarangan berfatwa. Kalau sembarangan berfatwa, sekalipun dikatakan ulama, ya itu ulama yang nggak punya akhlak, itu ulama yang nggak punya adab. Bukan udah jelaskan kemarin, dua makhluk yang dimana kalau dua ini melakukan kesalahan, manusia bisa celaka. Yang pertama, dokter salah dalam memberikan obatnya. Dua, ulama salah dalam memberikan fatwa. Dua golongan ini bisa mencelakakan manusia. Makanya harus berhati-hati dalam berfatwa. Sambil sini dijelaskan, Anda baca yang pertama ini. Nanti 16 depan yang jelaskan. Ruwina Abdurrahman bin Abi Layla قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in, al-Imam Abu Isa Abdurrahman bin Abi Layla al-Ansari al-Kufi. Kana faqihan, beliau seorang ahli fikih. Akhadha min Umar wa Ali wa Abi Dzar wa Ibnu Mas'ud wa katsir min sahabat. Jadi mana beliau mengambil ilmu banyak daripada sahabat, dan sebagian daripada sahabat itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abi Dzar, Ibnu Mas'ud, dan banyak lagi daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu adalah
Abdurrahman bin Abi Hurairah. Qala berkata, adraktu 20 wa mi'atan min ashabi Rasulillah. Adraktu itu apa Pak? Aku telah sampai itu. Adraktu itu apa ya bahasa Indonesia? Menemui, ketemu, sempat ketemu. Anak adrak mal jahil hada, anak adrak mal ustad hada, anak adrak mal habib hada. Saya sempat nemuin tuh masanya ustad itu, kayak gitu, habib itu adrak. Adrak tuh, aku telah menemukan isyrina wa mi'atan, 120 min ashabi, daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yus'alu ahaduhum, yang dimana salah satu daripada 120 sahabat yang berkumpul itu, yus'alu ahaduhum, ditanyakan suatu perkara kepada salah satu daripada 120 sahabat itu. Ada masalah, fayarudduha hada ila hada, kemudian masalah yang ditanya itu, si sahabat yang pertama, si sahabat yang ditanyakan, dia melempar pertanyaannya ila hada, kepada sahabat yang berada di sampingnya, sahabat, hatta tarji' ila awal. Anak kasih pertanyaan, anak gak mau jawab. Kenapa? Karena takut salah. Anak kasih pertanyaan ke Habib Muhammad. Habib Muhammad gak mau jawab, dikasih ke Ustaz Hamdi. Ustaz Hamdi gak mau jawab, dikasih ke Habib Maulana. Habib Maulana gak mau jawab, dikasih ke Ustaz Akbar. Ustaz Akbar gak mau jawab, dikasih ke Habib Zain. Terus sampai 120 sahabat, sampai pertanyaan yang pertama tadi, kalau di orang yang pertama 120 sahabat itu menolak untuk menjawab, sampai pertanyaannya kembali lagi kepada orang yang pertama. Itu sahabat saking hati-hatinya dalam berfatwa. Hari ini bilang gitu orang, Imam Malik, sekelas Imam Malik diberi 99 pertanyaan, beliau hanya jawab satu. Selebihnya beliau jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Itulah bagian daripada kehati-hatian dalam ulama. Sebab kenapa? Dari Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, dari beliau, man afta ala kulli ma yus'al fa huwa majnun. Siapa orang yang berfatwa an kulli ma yus'al, atas segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya, fa huwa majnun, maka itu adalah orang. Coba tes, ente kalau ketemu orang gila, ente nanya apa aja dijawab. Udah makan? Nah, tetap dijawab. Nama kamu itu? Nama kamu Yosef ya? Nama kamu Deden ya? Ya. Orang gila kan gitu. Kamu mau ini nggak? Mau. Apa aja ente ngomong sama orang gila, bakal dijawab. Makanya disampaikan, dikatakan, kalau ada orang yang menjawab setiap pertanyaan yang diberi, semua pertanyaan itu dijawab, itu gila itu. Sama nggak orang gila? Kalau dia tidak berhati-hati dalam berfatwa, atau dia menjawab seenaknya, atau dia menjawab dengan pakai pemahamannya sendiri. Mending kalau pemahamannya luas, udah otaknya bodoh, otaknya kecil, congornya gede, pemikirannya sempit. Ada di zaman bikin fatwa, bukan fatwa, kalau fatwa itu ulama. Ya itu ra'i, dikatakan ra'i juga terlalu bagus, ra'i pandangan, ijtihad pendapat, asal dia. Ya bisa dibilangnya tulisan anak SD lah, untuk hiburan dibaca-baca. Tapi
Tapi sekalipun ada dia ulama, hendaknya berhati-hati dalam berfatwa. Nah, boleh sembarangan berfatwa. Apalagi seseorang itu harus menjawab sesuai kadar keilmuannya. Ente ahli fikih atau mengerti fikih, ditanya masalah fikih, ente jawab, yakni anak pada wasiat dengan guru, ya mahal. Al-min ma ta'alam amma ma lam ta'alam idza su'ila an mas'ala wa anta lam ta'alam wallahu a'lam wa bahar, beritahu kepada umat apa yang ente tahu, apa yang ente tahu, apa yang ente tidak tahu, dan ente kasih tahu. Dan ketika itu ditanya, wa sudah ada masalah, dan ketika kamu telah ditanya suatu masalah, wa anta lam ta'alam, dan kau tidak tahu jawabannya, gul, maka sampaikan kepada orang yang bertanya, la adri, saya nggak tahu, atau katakan, wallahu a'lam, Allah tahu. Kita bisa menyelamatkan, dan itu wasiatku sebagai guru. Alim ma ta'alam, ajarkan apa yang kau tahu, ajarkan apa yang kau tahu. Saya pakai silat, jadi nggak tahu jurus, nggak tahu jurus silat, ngajarin ke orang, akhirnya ke orang suatu saat jurus ini dipakai, kena dia ke silat. Sama kayak ente mau bertanya tentang fikih, datang ke ahli fikih. Jangan ente mau nanya fikih, datangnya ente ke ahli nahu. Ente mau nanya nahu, datangnya ke ahli fikih. Kecuali ente datang ke orang yang memahami semua ilmu tersebut. Ente sakit gigi, datangnya ke dokter ente sakit gigi, datangnya ke dokter kandungan, nggak bisa. Atau nggak ente bunting, datangnya ke dokter THT, malah bisa. Kayak dia ini nggak pantas dimasukin di ICU, masuknya grogol. Pasti. Sebab sakit jiwa, kelihatan. Jadi ya Allah syekh ala mahallih, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Paham? Ini ahli nasab bukan, terus ngomongin nasab bagaimana, terus bikin kaidah nasab sendiri. Tidak hati-hati dalam berfatwa. Ini salah satu contoh akhir zaman. Ya. Oke lah, kita anggaplah ulama, nggak apa-apa dia. Tapi tidak berhati-hati dalam berfatwa. Sehingga apa? Fatwanya mengadu domba umat, fatwanya mengadu domba habaib dan kiai, fatwanya memecah belah umat, fatwanya menyesatkan umat. Akhirnya apa? Akhirnya tadi malam di Gresik, di demo orang Gresik tadi jam 8 malam di demo. Ini bikin pecah belah umat Islam yang ceramah si Ahmad bin Salman. Kita cari tahu kalau anak ceramah pernah ada demo, pernah ada kedatangan orang, pernah. Anak ceramah di kandang iman ada yang harus itu banyak. Pernah dilihat ada muslim ceramah, terus ada yang bilang itu luar biasa, ada. Allah menampakkan satu persatu. Sekali lagi ada bilang, bulan ini ada bilang. Waktu dia hinawan syaitan kan udah bilang, awas, man adali waliyan faqad adartuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, memusuhi waliku, aku bukan perang kepadanya. Walaupun ente pakai pakaian Allah, ente pakai pakaian yang disukai sama Allah, ente pakai imamah yang itu disukai sama Allah, disukai sama Rasulullah, pakaian Islam, pakaian yang dicintai oleh Allah, tapi ente musuhi wali Allah, apalagi wali itu dia Rasulullah, cucunya Rasulullah SAW, ente tinggal tunggu masa kehancuran. Kenapa? Karena Allah yang mengumumkan perang. Aku umumkan perang. Ente nggak berperang sama kita orang balas tidak. Ente nggak berperang sama orang muhyiddin tidak. Ente berperang dengan Allah ketika itu telah berani menghina dan memusuhi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.